Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi yang kedua ini, masih bab keutamaan ilmu dan amal. Kita dalil yang ke berapa tadi? Yang kelima, tentang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Berjalan di situ ada dua makna, kata Syekh tadi, makna hakiki dan makna secara maknawi. Kalau hakiki memang menggunakan kaki menuju majelisnya ulama. Kalau maknawi, segala sarana yang mengantarkan dia bisa mendapatkan ilmu. Itu caranya dengan menghafal, mempelajari, kemudian menggunakan laptop atau HP, ya, dan seterusnya. Itu adalah jalannya. Kemudian konsekuensi dari jalannya itu, lanjutnya filsafat dan Nabi SAW wa qauluhu SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Qala mu'allif ta'ala qad iradu bidzalika anna Allah yusahhilu lahu ilma alladhi talabahu. Ya. Terkadang maksud Allah mudahkan jalan di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yusahhilu lahu, memudahkan untuknya ilmu yang ia pelajari. Itu maksudnya, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ini Allah mudahkan dia untuk mencari ilmu. Wasalaka tariqahu, dan Allah mudahkan jalan menuntut ilmu tersebut. Ya, wa yassirahu alaih, ya, Allah mudahkan untuknya memperoleh ilmu. Fa'inal ilma tariqun yusila, ya, ilal jannati, ya, karena ilmu itu adalah jalan. Ilmu adalah jalan yang mengantarkan ke dalam surganya. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf. Ya, jadi ilmu itu jalan menuju surga. Mencari ilmu jalan menuju surga. Apa kata sebagian ulama salaf? Hal min talabil ilmi fayu'anu alaih. Bukankah termasuk orang yang menuntut ilmu pasti dia akan dibantu? Ya, jadi orang yang menuntut ilmu pasti akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat sejarah bagaimana dulu para ulama, ya, mereka, ya, memang di awalnya sulit. Ada yang menjual atap genteng rumahnya. Bahkan ada yang menjual pakaian yang ada dalam diri mereka sendiri. Ya. Bahkan ada yang bela-belain sahabat Nabi SAW membeli seekor apa? Seekor onta untuk mencari satu hadis. Onta yang dibeli itu digunakan dalam 1 bulan perjalanan untuk mencari satu hadis. Insyaallah, ya. Memang awal sulit, tapi setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu sebuah kelaziman itu, ya. Setiap kesulitan pasti ada
kemudahan di situ. Demikian pula Imam Kisai rahimahullah taala, beliau ini adalah Imam Amirul Mukminin fil Nahwi. Amirul Mukminin. Apa arti Amirul Mukminin? Ya. Amir. Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah nahwi. Beliau ini dalam ilmu nahwu. Dan beliau ingat ikhwan, beliau ketika belajar ini bukan usia muda, tapi usia beliau tuh lebih kurang 40 tahun beliau itu. Alhamdulillah kita belum sampai 40 tahun. Tapi dengan semangatnya seperti itu, ya, akhirnya beliau mendapatkan ilmu, lautan ilmu, masya Allah. Iya, ulamanya nahwu. Jadi suatu ketika beliau itu belajar nahwu nih, beliau nggak paham-paham. Belajar nahwu tidak paham-paham. Kenapa ya saya kok nggak paham-paham terus, kenapa ini? Salah apa? Akhirnya beliau memutuskan diri nggak belajar. Akhirnya pulanglah beliau. Ya, singkat cerita sambil pulang atau di rumahnya gitu ya. Kisah ini semana saja. Beliau ini melihat seekor semut nih. Seekor semut yang membawa makanan. Dan makanannya itu jauh lebih besar ketimbang semut. Dibawalah makanannya ini memanjat dinding. Jatuh, makanannya diambilnya lagi. Jatuh, makanannya diambil lagi. Jatuh, makanannya diambil lagi sampai berkali-kali. Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Kisai? Semut saja yang seperti itu, dia makhluk Allah yang termasuk makhluk Allah yang kecil, lemah. Ya. Dia mengangkat makanannya jauh lebih besar ketimbang dirinya, tapi enggak membuat beliau putus asa gitu ya. Enggak membuat putus asa. Loh, kok saya ini kok bisa kalah sih dengan semut? Semut aja yang kayak begitu, enggak putus asa. Tentu saya yang sudah jauh lebih kuat ketimbang semut, tentu lebih tidak layak lagi dalam belajar putus asa. Ya, futur misalnya. Ya, futur tuh boleh akhwat, tapi nggak usah lama-lama, sehari saja. Ya, futur tuh sehari saja atau sejam saja boleh futur itu. Baca bacaan yang ringan-ringan, tidak masalah. Iya. Nah, ketika melihat seperti itu, bangkit lagi semangat beliau, membara lagi untuk belajar. Akhirnya belajar dengan gigih, sungguh-sungguh, semangat yang tinggi. Akhirnya beliau bisa mendapatkan ilmu. Nah, jadi banyak ya kisah-kisah para ulama dulu. Ada ya kitab yang terbaru saya itu, Wejangan Imam Syafi'i itu lumayan lengkap situ. Bagaimana dulu para ulama itu belajar itu, masya Allah. Kita pun juga sedih kadang melihat bila dibandingkan dengan diri kita. Para ulama itu mereka duduk seperti Imam Nawawi, sehari itu bermajelis ilmu 12 kali majelis, 12 kali akhwat itu sehari ya. Gimana makannya, tidurnya, bagaimana cari ma'isyahnya begitu ya. Itu seharian beliau 12 kali majelis sehari. Dibandingkan kita gimana? Ya, tentu sangat jauh. Nah, bahkan yang di antara mereka tidur mereka itu hanya dalam keadaan duduk saja, hampir-hampir tidak pernah menyentuh kasur. Ya, hampir-hampir mereka tidak pernah menyentuh kasur. Alhamdulillah kita kasurnya empuk, tidur masya Allah. Ya, jadi sibukkanlah diri kita dengan kita menyibukkan diri dari belajar ini. Saya benar-benar tertolong dan terbantukan kalau dalam keadaan tidak ada istri itu, masya Allah ya. Jadi sibukkan dengan hal yang bermanfaat seperti itu. Ya, kita disibukkan dengan hal ini. Makanya saya senang ya kalau ngajar, belajar seperti itu. Ya. Nah,
Jadi pikiran kita dipalingkan kepada yang lain. Nah, alhamdulillah. Bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini kata sebagian para ulama, orang yang belajar itu mesti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqad yuradu bihi tariqul jannah yaumil qiyamah wasiratu wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Yang dimaksudkan dengan jalan surga itu, dimudahkan jalan menuju surga itu adalah ini ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat ini sirat. Ketika kita meniti sirat itu, orang-orang yang menuntut ilmu ya ketika di dunia, nanti ketika meniti sirat Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan menempuhnya. Dan tidak setiap orang bisa menempuh sirat itu. Ada yang mereka terkait, jatuh ke bawah, ya, kena licin dan bahkan tajam. Ya. Baik, jadi akan dimudahkan oleh Allah ketika meniti sirat. Yang memudahkan dia itu karena dia ketika dunia belajar menuntut ilmu. Wa ma qablahu, dan hal-hal yang memudahkan dia sebelum sirat. Akhwat, kita menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu berapa lamanya? 50.000 tahun dalam hadis sahih dikatakan seperti itu. Jadi menunggu keputusan Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu ketika mati dia minta selalu disegerakan hari kiamat. Asri'u sa'a ya Allah, segerakan hari kiamat. Ya. Mereka ingin cepat-cepat ingin masuk surga, udah nggak sabar arah masuk. Nah, ketika di padang mahsyar mereka segera ingin diminta hari keputusan, ya, disegerakan keputusannya. Jadi lama sekali mereka menunggu, ya, di padang mahsyar itu 50.000 tahun amannya. Ya, matahari didekatkan di kepala mereka, terbenam mereka dengan keringat mereka, dari sebahu selutut dan seterusnya, tergantung amal kebaikan dilakukan. Wa ma ba'dahu, dan Allah akan mudahkan, ya, setelah sirat. Ya, Allah akan mudahkan setelah meniti sirat. Jadi sebelum sirat dan setelah sirat, Allah akan mudahkan jalan bagi seorang yang mana seorang ini ketika dunia dia menuntut ilmu. Jadi nggak ada ruginya. Ya, tidak ada kerugian sama sekali dalam menuntut ilmu. Namun dunia, masya Allah, memang dunia ini menipu seseorang, terkalahkan dengan kehidupan dunia bila dibandingkan kehidupan akhirat mereka. Kita belajar duduk sejam 2 jam itu capeknya luar biasa, ya. Tapi kita ketika duduk nongkrong dengan kawan kita sejam 2 jam itu tidak terasa, ya. Ketawa ke TV di sana itu nggak terasa, bahkan waktunya kurang. Itulah dunia, ya. Nah, orang yang hatinya selalu terpaut dengan ilmu, ketika duduk dengan seperti itu dia tidak betah dia, ya, tidak betah dia. Kalau orang yang haus dengan ilmu, ya justru kebalikannya. Ya, memang di sana lah, bahkan dia berharap di majelis ilmu lah tempat dia dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian kata saya lagi, wa ilmu aidan yadullu ala Allah Ta'ala min aqrabit tariqin. Ya. Ilmu ini ilmu juga menuntun seseorang kepada Allah. Dengan ilmu menuntun seseorang kepada Allah min aqrabit tariqin. Ini termasuk jalan yang paling dekat. Masya Allah, ya. Jadi bahasa kitanya jalan pintas.
Ya, dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, ini jalan pintas, jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Faman salaka tariqahu wasala ila Allah Ta'ala wa ila jannati min aqrabi tariqin. Siapa yang berjalan, ya, siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu menuju Allah, ya, dan menuju surganya, termasuk jalan yang paling terdekat. Ya, jadi maksud saya sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya dengan belajar ini merupakan jalan pintas seseorang masuk surga. Jalan ke Madinah itu banyak. Jalan ke Madinah itu banyak. Ya, tapi kita ingin menuju Madinah, jalannya yang dekat, jalan yang pintas. Iya, bukan jalan menuju Roma. Iya kan katanya jalan menuju Roma, bukan jalan ke Madinah, ke Mekah itu banyak jalan. Mau Jakarta dulu kah, mau ke Surabaya kah, ada jalannya, jalan pintas misalnya. Ya, nah menuntut ilmu ini salah satu jalan pintas seseorang masuk surga. Kita masuk surga itu sebabnya kan banyak kan? Banyak jalannya kan? Iya. Saya punya kitab 25 amalan pengantar masuk surga, penyebab masuk surga. Sedekah, birrul walidain dan segala macamnya. Ya. Ini jalan-jalan menuju surga. Nah, ada jalan yang paling mudah, jalan yang paling pintas, ya, paling terdekat. Itu adalah dengan belajar. Makanya ketika seorang tahu hakikatnya ilmu, kemuliaan ilmu, dia tidak akan melewatkan satu majelis ilmu, ya. Tidak akan melewatkan hal ini. Allah Ustaz. Baik. Wal ilmu aidan, ini yang pertama. Jadi ilmu jalan pintas menuju surga. Demikian pula ilmu, wal ilmu aidan yuhtadi bihi fi dhulumatil jahli wa syubbahu wa syukuki. Yang kedua, ilmu juga mengantarkan seseorang atau memberikan petunjuk seseorang dari kezaliman, kejahilan. Bukan kezaliman, kegelapan, zulumati, kegelapan, kejahilan, kemudian syubhat dan ragu-ragu. Ini ilmu. Ilmu menjadi penerang, bisa jadi seperti itu. Ya. Ilmu sebagai penerang, ya, dari kejahilan, dari gelapnya kejahilan atau keraguan-raguan. Nah, atau syubhat. Dengan kita berilmu, maka bisa mencahayai kita, menyelamatkan kita dari kejahilan, gelapnya kejahilan, ya, bahayanya syubhat, kemudian ragu-ragu. Ya. Ini yang kedua. Walihada samallahu kitabahu nuran, oleh karenanya Allah menamai kitabnya, ini Al-Qur'an adalah cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Wa Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, dari Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis Bukhari dan Muslim, ya. Baik. Kata Nabi SAW, Inna Allah yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nasi walakin yakbiduhu bi khatbil ulama'i. Insyaallah, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus di dada manusia, akan tetapi, ya, Allah mencabut ilmu itu dengan cara apa?
mewafatkan para ulama. Mewafatkan para ulama. Jadi tanda Allah mencabut ilmu itu, Allah wafatkan ulama, maka ilmu berkurang. Dan banyak ulama kita sudah meninggal. Ustaz-ustaz kita juga ada banyak yang meninggal. Nah, فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Ketika para ulama itu tidak ada lagi yang tersisa, ya habis semuanya para ulama, ustaz sudah nggak ada lagi, ya para ahli ilmi itu tidak nggak ada lagi, maka manusia akan menjadikan orang-orang jahil, orang-orang ruwaibidah berbicara masalah agama tapi nggak bisa bahasa Arab, ya ruwaibidah, nggak memiliki ilmu. Ini panjang pembahasannya masalah ini ya. Jadi seorang ulama itu, alim itu, dia ya masalah dakwah ini paham betul seluk-beluknya. Bukan hanya sebatas dia bisa bahasa Arab, tapi dia menguasai ya keadaan-keadaan mad'unya, keadaan-keadaan apa saja yang dia harus ajarkan, mana yang tepat, mana yang nggak tepat. Ya, hikmah lah intinya, bijaksana. Maka ketika ulama itu nggak ada lagi, maka orang-orang jahil, orang-orang ruwaibidah akan jadikan sebagai tokoh. Mulailah ya dijadikan mudi pondok, mulailah jadikan ketua yayasan, mulailah dijadikan, pokoknya omongannya didengar. Omongannya didengar. Ya ingin dihargai segala macamnya. Ya ketika orang-orang jahil sudah dijadikan tokoh, dijadikan sumber ilmu, maka ini bahaya. Ya. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, ya, orang ruwaibidah tadi, orang jahil tadi ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka dia berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya apa? Fadallu wa adallu. Ya, dia menyesatkan orang lain, dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini bahayanya orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ya. Dia sesat dan orang lain sesat dibuatnya. Ya. Ini banyak sekarang itu. Ya, apalagi di media sosial itu orang-orang yang nggak ngerti agama, mereka berbicara masalah agama seakan-akan dia ahli di bidang agama. Ketika ditanya, ya maka dia berfatwa tanpa memiliki dasar pijakan yang kokoh. Baik, sahabat Ubadah bin Samit dalam hadis ini pernah ditanya. Ubadah bin Samit pernah ditanya tentang hadis yang kita bacakan tadi. Kata beliau menjawabnya, "Lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yarfa'u minan nas al-khusyu'." Ini, sini. Aku beritahu kamu, ya. Aku beritahu kamu ilmu yang pertama sekali yang Allah angkat dari bumi ini atau dari manusia adalah khusyuk. Ya. Jadi ini yang paling pertama sekali yang diangkat oleh Allah adalah ilmu khusyuk. Maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan. Nah, berkaitan dengan ucapan Ubadah bin Samit ini, ya, wa inna ma qala Ubadah radhiyallahu anhu hadza li'anna al-ilma qismani. Perlu diketahui bahwa ilmu itu ada dua macam, kata beliau. Ilmu itu ada dua macam. Ahaduhuma makana, ya, salah satu dari keduanya adalah ilmu yang buahnya ada pada fi qalbil insan. Buahnya ada dalam hati manusia. Ilmu apa itu? Huwa ilmu billah, ilmu tentang Allah. Ya.
wa asma'ihi, ilmu tentang nama-nama Allah, wa sifatihi, ilmu tentang sifat Allah, wa af'alihi, ilmu tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Konsekuensi dari ilmu ini adalah apa? Konsekuensinya apa? Bisa mendatangkan rasa takut. Bisa mendatangkan rasa pengagungan. Bisa mendatangkan rasa mahabbah wa raja wa tawakkal alaih. Ya. Cinta, berharap dan tawakal kepadanya. Fahadha huwal ilmun nafi'. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ada buahnya dalam hati-hati manusia. Ya ilmu tentang Allah, nama, sifat, perbuatan Allah yang konsekuensinya adalah mendatangkan rasa takut, ya, pengagungan, kecintaan dan tawakal kepada Allah. Ini ilmu yang pertama. Sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fi qalbi farasakha fihi nafa'a. Kata beliau, sesungguhnya aqwaman, ada sekelompok kaum yang mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tapi bacaan mereka itu tidak sampai ke tenggorokan mereka. Walakin, akan tetapi, idza waqa fi qalbi, walakin idza waqa fi qalbi, akan tetapi apabila bacaan mereka itu masuk ke dalam hati mereka, maka farasakha bihi fihi nafa'a, maka terhujamlah ke dalam hatinya, pastilah ilmu itu bermanfaat. Jadi Al-Quran yang kita baca itu mesti ada buah dari yang apa kita baca. Pasti ada buahnya, mendatangkan manfaat kepada untuk diri kita. Ini diamalkan, tidak hanya sebatas di tenggorokan saja. Nah, waqala Hasan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam juga. Saya tadi menjelaskan yang ilmu yang kedua mana? Kan ilmu yang pertama adalah apa? Ilmu yang buahnya merasuk dalam hati. Kemudian ditegaskan lagi oleh Imam Hasan Al-Basri, ilmu itu ada dua, kata beliau. Ilmu lisan, fadzaka hujjatun ala ibni Adam. Ini yang kedua. Ilmu hanya sebatas diri lisan. Ini pandai ceramah, jago bicara, pandai khutbah, Ini hanya sebatas lisan saja. Tapi apa yang disampaikannya tidak memberikan pengaruh untuk dirinya. Keluar di atas meja mimbar, tapi maksiat, terang-terangan melakukan maksiat. Kalau berbicara maksiat secara sembunyi itu kita lain bahasan. Jadi terang-terangan melakukan maksiat, berani menghalalkan apa yang Allah haramkan dan seterusnya. Jadi ilmu lisan itu adalah hujjah atas anak cucu Bani Adam. Sebagai hujjah baginya pada hari kiamat nanti. Nah, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis dikatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah bagimu. Ini hujjah itu maksudnya bisa dijadikan penolong. Au alaika, bisa juga menjadi bumerang, penghancur untuk kita. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati, kata beliau. Ilmu yang ada di dalam hati. Fadzaka ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang pertama dicabut oleh Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Ilmu batin yang memperbaiki
dan meluruskan hati seorang. Itu yang bermanfaat, memperbaiki dan meluruskan hati. Dan sisanya adalah ilmu lisan. Ya. Ilmu lisan yang orang-orang pun meremehkannya, tidak mengamalkan hal-hal yang menjadi tuntutannya. Kemudian lalu ilmu itu hilang dengan kematian pemiliknya. Itu ilmu lisan. Hanya sebatas lisan saja, gak bermanfaat bagi orang yang ditinggal. Mati pemiliknya, hilang ilmu itu. Ya, mati pemiliknya, ilmu itu hilang. Kalau ilmu bermanfaat, tidak mati pemiliknya, ilmu yang disampaikan bermanfaat, manfaat bagi orang lain. Nah, inilah disebut dengan ilmu manfaat yang melahirkan kebaikan-kebaikan lain. Kebaikan lain satu hilang, maka tumbuh 1000 kebaikan. Baik. Akhirnya terjadilah hari kiamat. Ya, terjadilah hari kiamat. Kemudian ketika penduduk bumi itu waktu itu menjadi sejahat-jahat makhluk, ya. Nah, min ala syirari khalqi. Nah, wallahu alam, sampai sini saja, akhwat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya, ya, kita bahas bab yang ketiga, yakni macam-macam jenis-jenis hati dan macam-macamnya. Nah, baik, kita akhiri. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.